Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Untuk mapel akuntansi keuangan, kemarin sudah Ibu menugaskan kalian mencari informasi tentang penjualan kredit gitu ya. Untuk hari ini Ibu akan jelaskan materinya. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah yang pertama pengertian penjualan kredit, kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan kredit. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian penjualan kredit. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor penjualan kredit. Oke, yang pertama adalah pengertian penjualan kredit. Jadi, penjualan kredit adalah rangkaian kegiatan mengatur tentang penyerahan barang kepada pembeli yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari sesuai perjanjian yang telah disepakati. Berarti penjualannya adalah si penjual tidak menerima uang pada saat itu gitu ya. Jadi pembayarannya bisa dilakukan di kemudian hari atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Itu penjualan kredit. Nah, penjualan kredit disebut juga dengan piutang gitu ya. Karena penjualan itu berarti kan si perusahaan gitu ya yang menjual gitu ya, penjualan kredit. Atau penjualan kredit itu adalah jenis penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dalam rentan waktu tertentu gitu ya. Itu pengertian penjualan kredit. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan kredit atau yang harus diperhatikan dalam penjualan kredit. Itu ada 6. Yang pertama adalah standar kredit. Yang dimaksud dengan standar kredit adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Dengan menurunkan standar kredit dapat menstimulus permintaan yang akhirnya mengarah pada penjualan dan laba yang lebih tinggi. Itu standar kredit. Nah, selanjutnya adalah syarat pembayaran atau termin. Jadi syarat pembayaran atau termin adalah ada yang bersifat ketat atau lunak gitu ya. Jadi bila perusahaan menetapkan syarat penjualan kreditnya ketat, berarti perusahaan lebih mengutamakan keamanan dibandingkan dengan ketika memberi batas waktu yang longgar gitu ya. Itu adalah syarat pembayaran atau termin. Nah, biasanya syarat pembayaran atau termin itu via perusahaan akan berbeda-beda ya. Contohnya adalah di sini 2/10N30. Artinya syarat ini atau termin ini adalah mendapatkan diskon ketika kita membayar 10 hari setelah tanggal transaksi, dan jatuh temponya adalah selambat-lambatnya 30 hari itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah plafon kredit ya. Jadi dalam memberikan kredit kepada calon pelanggan, perusahaan akan memberikan sebuah batasan kredit yang berbeda-beda. Jadi tergantung karakter si pelanggannya gitu ya, atau tergantung kemampuan pelanggannya. Itu plafon kredit. Kemudian ada volume penjualan kredit gitu ya. Jadi volume itu jumlah ya. Berarti di sini adalah si penjual menetapkan batas maksimal kredit yang diberikan kepada si pelanggan. Kemudian ada kebiasaan pembayaran pelanggan gitu ya. Jadi sebagian langganan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapat cash diskon gitu ya. Ada juga yang tidak menggunakan kesempatan sama sekali gitu ya. Terus yang terakhir adalah kebijakan pengumpulan piutang. Jadi perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang itu ada 2 cara ya. Ada yang aktif dan pasif gitu ya. Jadi kalau aktif itu si perusahaan terus mengeluarkan biaya ekonomis gitu ya supaya penjualannya atau piutangnya itu meningkat gitu ya. Ada juga yang pasif, berarti pasif itu si perusahaan atau penjual gitu ya. Udah tergantung siapa yang membeli aja gitu. Nah, itu adalah kebijaksanaan pengumpulan piutang. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.